Pria bertopeng misterius itu mengelilingi pertanian membawa Chad, dan semua orang di pertanian itu terperangkap dalam rentang ini. Begitu seekor anjing liar melangkah keluar dari lingkaran biru, tulang-tulang di tubuhnya mulai tumbuh liar, merobek daging dan kulitnya. Keduanya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi pria bertopeng itu mengeluarkan papan gambar dan memperingatkan semua orang untuk tidak meninggalkan lingkaran biru. Jika tidak, mereka akan mati seperti anjing itu. Sambil berkata demikian, dia menulis kalimat, "Jangan percaya kepada siapapun." Tepat saat semua orang kebingungan, mereka mendengar suara wanita di kejauhan, dan semua orang bergegas maju dengan panik untuk menghentikannya. Tapi sebelum mereka bisa menjelaskan, wanita itu melangkah keluar dari lingkaran, dan lelaki tua yang mencoba menghentikannya mengulurkan tangannya. Lengan kanannya meleleh seketika, dan wanita itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Baru pada saat itulah semua orang sepenuhnya percaya bahwa kekuatan lingkaran biru ini begitu mengerikan. Untuk menjelajah jangkupan lingkaran biru, para pria berjalan di sepanjang tepi lahan pertanian dan masuk jauh ke dalam hutan keesokan harinya. Tampaknya perilaku pria bertopeng itu tidak dimaksudkan untuk menyakiti mereka. Para wanita di sisi lain berdiri di sana menunggu mereka mengirimkan kembali informasi tersebut. Tetapi tiba-tiba sebuah mobil berhenti di dekat pertanian dan seorang pria bersenjata lengkap keluar. Dia berjalan menuju garis biru dengan tas di tangannya. Wanita itu memperingatkannya agar tidak melewati batas, tetapi pria itu berjalan dengan tenang dan tidak terjadi apa-apa. Dia berkata bahwa tidak apa-apa kalau masuk ke dalam lingkaran biru dari luar, tapi kalau lari dari dalam, barulah mereka akan mati. Pria itu datang untuk menjalankan misi melindungi semua orang. Mereka langsung teringat putra bungsunya yang kemarin menghilang di hutan dan ditemukan. Dia tampak seperti orang yang berbeda, terus-menerus membolak-balik kamus seolah-olah sedang belajar bahasa manusia. Ia belajar dengan kecepatan yang mencengangkan, dan segera ia mengambil inisiatif untuk mengaku kepada saudara-saudaranya bahwa ia bukanlah anak kecil yang sesungguhnya. Dia mengatakan bahwa ia meminjam tubuh anak kecil itu untuk sementara waktu, bukan untuk menyakiti siapapun yang dikatakan militer, tetapi untuk melindungi semua orang di pertanian. Dia menyebut dirinya seorang dewa dan datang ke bumi untuk mencegah para pembunuh menyakiti orang-orang. Keduanya kebingungan dan tidak mengerti apa yang dimaksud, sehingga ia terpaksa membawa serta saudara laki-laki dan perempuannya. Mereka sampai jauh ke dalam hutan. Di sana ada sebuah lubang besar, seperti bekas jatuhnya meteorit. Ia menunjuk ke atas kepalanya, menandakan bahwa dia telah mendarat dari sana dan merasuki anak laki-laki itu. Sambil berkata demikian, dia melangkah maju dan menuangkan cairan berwarna-warni yang ada di tanah ke dalam toples, memberitahu mereka bahwa benda ini adalah racun.